Oke, halo, selamat sore semuanya. Bentar nih. Halo Mbak Yomi. Yomi, aku Iya. sebentar. Ini udah ada di layar aku belum sih Mbak? Gabung dong. Oh, hmm, udah. Kok nggak masuk aja? Kenapa aku cuma sendirian di layar ya? Oh ada tuh. Udah. Tuh Mbak. Ada. Oke, Mbak Yomi udah masuk belum ya? Tapi suaranya jelas Mbak sih, Mbak. Yomi jelas. Tapi orangnya nggak ada di layar. Di Oh, tempat yang lain ada nggak? tapi Mbak Ardiana di layar saya ada loh. Oh gitu. Mbak Mia sih nggak Tuh, ya ada. udah deh. Oh, Gimana nih ya? Mbak Oke, Mia. ya udah deh. Ini saya semua ada. Oh, Suara saya tahu kedengar ada. nggak ya? Kedengeran. Tapi di HP ini ada sih, di HP anak saya ada, Mbak Mia. Kok di HP ku nggak ada ya? Ada kok, semua Iya nih, bertiga ada. ada ya. Ya udah, yang bisa lihat bertiga silakan di screenshot dulu. Sebentar, aku cari ini juga ada biar tahu bisa bertiga. Ya kemarin juga Mami menghilang sih. Ini udah. Sebentar ya. Ada yang ambil paket. Iya, ada. Melek tuh, HP ya. Tapi di penontonnya ada yang komen terlihat semua. Oke. eh, sorry, maaf. Baru ada ambil paket. Oke, selamat sore semua yang sudah bergabung di. Kedengaran ya suara saya jelas nggak? Dengar, Jelas. dengar. Sore sudah bergabung sore ini. Jadi hari ini adalah hari keberapa kita ada sebuah momen Ramadan ya. Saya baru bergabung nih di 3 hari terakhir. Jadi kemarin udah ngobrol-ngobrol bersama beberapa teman perempuan yang memiliki usaha bermacam-macam. Kalau hari kemarin ada Mbak Feby dari Semarang, kemudian juga ada Mbak Brendah dari Jambi yang usahanya adalah craft. Terus kemudian hari kemarin kita ketemu sama Mbak Peggy dan Mbak Feni yang usaha fashion. Kalau sore ini kita ketemu dua perempuan juga, dua pengusaha perempuan yang ini lokasinya yang satu di Kediri ya kalau Mbak ini di mana Mbak Blitar, lupa Mbak Diana? di Oh iya Blitar. di Blitar, yang satu di Blitar, yang satu di Jogja. Dan kalau biasanya sih berhubungan dengan kegiatan Ramadan, dua pengusaha yang kali ini nih nggak ada hubungannya sama usaha Ramadan sih ya, tapi usahanya usaha yang sepanjang tahun. Kalau Mbak Ardiana fokus di pengolahan membuat tas atau craft ini ya Mbak, bikin tas homemade gitu kan ya. Tapi dia punya salah satu line khusus bikin tas yang terbuat dari bahan sisa jeans. Tapi nanti Mbak Ardiana akan ceritakan. Terus juga ada Yomi, halo Mbak Yomi yang kebetulan nggak ada di layar saya, tapi katanya sudah kedengaran suaranya sudah bergabung. Mbak Yomi dari Jogja, halo Mbak Yomi. Halo Mbak Mia, apa kabar? Halo. Ya Mbak Yomi ini dari Jogja dan Mbak Yomi sendiri bikin apa nih namanya sabun dari minyak jelantah. Jadi dua-duanya itu punya visi dan misi yang sama, mengolah dari sesuatu yang sudah terbuang menjadi sesuatu yang lebih berharga atau bisa dipergunakan kembali. Oke, kita persilahkan dulu untuk Mbak Ardiana
bercerita mengenai usahanya, dari kapan memulai usahanya, terus kenapa akhirnya sekarang ada namanya The Belel kayak gitu ya. Terus kalau boleh cerita apa sih value-nya dari The Belel itu sendiri? Silakan Mbak Ardiana. Iya, terima kasih Mbak Mia, teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Gini, jadi awalnya saya itu membuat tas, mulai ya iseng-iseng aja gitu, lihat di Pinterest, ada komunitas gitu, mulai kira-kira tahun 2016-an lah. Tapi kita menggunakan bahannya itu dari linen impor Jepang, Taiwan kayak gitu. Nah, begitu COVID kemarin kan nggak boleh impor nih, jadi kita nggak bisa mendatangkan bahan baku. Ya memang sih pada waktu itu pun juga nggak ada permintaan, ada tapi ya nggak seperti saya turun drastis gitu. Cuman kan kita harus, saya baru sadar wah gimana nih kita harus bikin tas yang nggak tergantung bahan bakunya dengan produk luar begitu. Jadi setiap saat kita bisa. Nah kebetulan suami saya kan kerja di tambang gitu. Nah di situ ada juga semacam pendampingan inkubasi yang kerjasama dengan WPC begitu. Nah dari situlah saya dikenalkan namanya value apa ya, terus saya bilang iya ya tas saya itu value-nya apa ya gitu. Kemudian dari situ muncullah ide menggunakan kembali seragam bekas karyawan tambang itu gitu kan, mereka menggunakan celananya jean kemudian kemeja gitu. Nah saya akhirnya memanfaatkan seragamnya karyawan tambang itu untuk menjadi bahan baku tas, karena selain apa namanya mengangkat isu ramah lingkungan kan gitu, menggunakan kembali barang bekas, dan itu saya juga mengkombinasikan dengan kain itu karya teman-teman disabilitas yang ada di Blitar gitu, karena pada waktu COVID itu kan namanya difabel tuh nggak paham ya social distancing, harus nggak boleh masuk kerja dulu, nggak boleh beraktivitas dulu gitu. Dari situlah saya muncul ide untuk menggunakan batik-batik mereka. Waktu itu mereka menggunakan batik ciprat, tapi sekarang ini mereka sudah bisa memproduksi kain dengan motif-motif lain yang nggak harus batik begitu. Yang intinya saya menggunakan karyanya mereka dikombinasi dengan karya apa seragamnya karyawan tambang itu. Begitulah itu yang jadi value-nya kami begitu. Oke. Dan Nanti itu boleh dimulai dipamerin. di tahun 2021. Oh, oke. 2021 sih The Belel lahir ya berarti ya. Ya, atas pendampingan BPC, jadi Oh, itulah itu oke, gitu. oke. Mungkin Ah, kalau dari tak dari nggak ada dari situ BPC saya nggak ngerti value gitu. Mungkin terus terang mau gini, pada ngapain? waktu itu, iya pada waktu itu saya sebelum ada WPC saya memang sudah pernah menggunakan jean bekas gitu. Karena saya seneng sih, saya seneng memanfaatkan sesuatu yang apa sudah tidak terpakai tapi dibuang sayang gitu. Cuman ada yang namanya tabu nggak sih apa menggunakan, apalagi itu kan celana gitu kan, kalau orang Jawa ya terutama kayaknya barang bekas kan gitu. Nah itu tapi ternyata setelah didampingi oleh WPC itu dapat banyak apa yang namanya value itu berarti membedakan kamu dengan yang lain, apalagi itu ada nilainya ramah lingkungan, itu mengangkat isu sustainable seperti itu. Akhirnya saya dengan percaya diri uh, mengangkat The Belel itu gitu. Belel ya. Pakai bedak di belel itu belel. Iya, biasanya orang susah ini ngomongnya gimana ya kak, pak kayaknya agak gimana gitu. Kalau Tapi aku kan ngomongnya di belel, tapi ternyata lain pelafalannya Mbak Ardiana di belel. Oke, thank you Mbak Ardiana. Nah, sekarang boleh ke Mbak Yomi. Halo Mbak Yomi. Halo Mbak Mia, Ya, kedengeran Mbak ya? Yomi, kedengaran suaranya. Mbak Yomi, aku mau tahu dong ceritanya bagaimana asal muasalnya siapa Langit itu sendiri. Terus sudah berapa lama mengerjakan Langit dan sekarang seperti apa dan value-nya apa? Oke, iya. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih juga yang lain yang sudah menonton ya. Oke, Langi sendiri itu sebenarnya lahir dimulai tahun 2019, sama dengan Mbak Ardiana juga.
karena adanya pendampingan dari perusahaan tambang dan bekerja sama dengan BPC waktu itu gitu ya. Cuman kenapa kok yang diangkat Langis gitu. Jadi memang sebelumnya itu saya aktif dalam kegiatan bank sampah gitu ya, yang bergerak di masyarakat sekitar. Nah, di tahun 2018 mulai mengumpulkan minyak jelantah yang waktu itu memang hanya sebatas kita suplai ke pengepul untuk diolah ke biodiesel secara skala besar gitu. Nah dari situ di BPC itu mulai terpikir apa sih yang paling dekat dengan saya yang bisa dibuat sesuatu yang punya value luar biasa, value yang lain gitu. Terus akhirnya saya mengangkat minyak jelantah ini kenapa gitu kan. Pertama, eh, bahan baku atau bahan itu banyak banget di sekitar saya itu banyak, bahkan di bank sampah saya pun berlimpah, itu yang pertama. Terus yang kedua, isu yang saya angkat adalah minyak jelantah itu kalau dia dipakai terus juga berbahaya buat kesehatan, kalau dibuang begitu saja juga berbahaya terhadap lingkungan. Nah isu ini yang kemudian saya ambil, bisa nggak sih minyak jelantah ini dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bisa lebih baik secara nilai ekonomis dan juga memberikan dampak positif buat lingkungan juga. Makanya kemudian kami membuat produk Langis ini. Dan Langis ini pun dibuat selain dari minyak jelantah dari sisi bahan baku, kita juga membuatnya secara proses alami. Jadi kita tidak ada menambahkan pemutih, deterjen di dalam prosesnya. Jadi isu yang kita angkat menggunakan minyak jelantah untuk menyelamatkan lingkungan, hasil dari produknya pun juga kita nggak akan membahayakan lingkungan. Isunya seperti itu yang kami ambil, Mbak Mia. Halo? Ya. Halo. Iya. Terus apa lagi itu terus yang ya Mbak Langis halo. ya Mbak Langis Yomi lanjut putus tadi. Oh iya. Ya udah, kemudian tahun 2019 itu lahir Langis ini bersama pendampingan BPC dan perusahaan Buma itu tadi. Jadi Langis mulai jalan di 2019 sampai sekarang insya Allah. Jadi dua usaha ini memang mengolah dari bahan-bahan yang tidak digunakan dan diupayakan supaya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih berharga ya. Nah, sekarang aku pengen tahu dong nih Mbak Ardiana, ada nggak sih produk The Belel yang saat ini ada di dekatnya yang kita bisa ditunjukin ke teman-teman Ada, kelas sebentar ini Mbak. supaya kita bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang diomongin dari tadi tuh dari namanya The Belel itu ya. Ini Mbak. Oke, boleh nanti diceritain Mbak Nah, Ardiana. ini tasnya nggak begitu kelihatan. Nah, Boleh, ini salah satu boleh. tas. Agak dimundurin handphonenya. Nah, ya. Ini mungkin kalau kalau saya didekatin ini ada apa siborinya nih. Ini Oh, nah ada ini sih. Oh, sibori. oh, udah pakai Nah, Bori juga ya ya. sekarang mereka bisa bikin sibori Oh, gitu itu apa teman-teman di yang Fabel. dari teman-teman difabel Ya, itu. ya dari teman-teman di Fabel sekarang bisa bikin sibori seperti itu. Jadi ini saya pakai yang siborinya gitu. Pakai yang siborinya ini saya potong-potong celana itu gitu. Tapi Celana jeans, pasti semuanya itu celana jeansnya, celananya bekas apa di itu ini? Di celana jeansnya yang bekas atau udah ada dicuci dulu? dicuci dulu dong. Karena kan kita juga nggak mau ya, kita kan kerja, kita juga harus mengerjakan itu ya bersih steril lah ya gitu. Jadi Oh, oke. memang prosesnya Berarti itu jangan khawatir ya. iya Beli walaupun itu tas karena pakai bahan bekas itu ada proses pencuciannya dulu. iya, meskipun mereka datang kadang datang tuh harum karena kan memang kalau di perusahaan tambang tuh ada Di laundry laundrynya dulu kan. Jadi ya. iya salah satu SOP-nya itu apa donasinya itu dalam keadaan bersih, dalam artian bersih dicuci ya gitu, dicuci. Tapi sampai sini pun kami SOP-nya adalah kami pilah dari tingkat kekotoran karena kan kalau tambangan kadang ada yang mekanik seperti itu. Jadinya ada pilah antara yang tingkat kekotorannya kemudian kita cuci gitu, terus didedel seperti itu. Jadi memang produk recycle tuh yang bikin mahal tuh prosesnya karena lebih panjang bahan bakunya itu diprosesnya tuh lebih panjang gitu dicuci, didedel, kemudian
kita potong-potong seperti yang mau kita butuhkan ya seperti itu. Jadinya agak panjang. Beda kalau kain apa yang sudah jadi itu kita beli di pabrik kan lembaran gitu. Kalau mau produksi banyak ya tinggal ditumpuk-tumpuk, dipola, dipotong sekali potong bisa dapat langsung banyak. Tapi kalau eh, celana kan ukurannya aja beda-beda seperti itu. Jadi nggak bisa kita jarang kecuali kalau part-part yang kecil tuh barulah bisa kita tumpuk gitu kita potong langsung sekali potong banyak. Tapi kalau untuk yang tas yang bodinya besar gitu ya kita motongnya satu-satu begitu. Itu yang bikin prosesnya panjang itu di untuk menyiapkan bahan bakunya itu begitu. Dan kami untuk meskipun ini apa bahan bekas tapi kami menggunakan aksesoris-aksesoris yang berkualitas jadi kayak resletingnya pun kita menggunakan resleting besi YKK jadi awet gitu jadi nggak gampang kan biasanya kalau tas itu tasnya masih bagus tapi resletingnya dol gitu ya kalau orang Jawa ngomong apa sih ngomongnya gitu jadi kita pakai resleting Bisa dibuka nggak bisa ditutup ya Mbak? Bisa dibuka ya nggak bisa ditutup. atau kalau gitu dibuka ditutup tapi terbuka gitu Bener-bener. seperti itu. Nah, jadi yang unik-uniknya kan kita bisa kalau dari apa bekas celana bekas itu kan ada kayak komposisi apa saku seperti itu. Kadang ada ini saku depan. Kita kalau tas itu depan belakang beda motifnya. Jadi seakan-akan orang punya dua motif tas gitu. Padahal itu cuma satu tas. Tapi ini kayak gini depannya apa namanya saku bagian atas, yang belakang ini saku bagian belakang ya, saku bagian belakang gitu ini seperti Keren ya. itu. Jadi apa namanya? Ya kayak gini ini juga masih pakai shibori, tapi kalau ini kita bikin kayak apa patchwork gitu. Ini kita potong-potong, cuman kita main warna tingkat gradasi apa namanya kebelelan si jinnya itulah. Jadi mengikuti semakin belel, semakin Iya, banyak eksplorasi ya. iya. Iya, jadi terkadang kenapa mahal? Kadang kita mikirnya itu loh, kreatifnya untuk bagaimana meskipun ini tapi tetap terlihat bagus itu. Oke, Tuh, gitu. oke. Itu range harga berapa Mbak Ardiana? Kalau tas seperti ini sekitar 350-an seperti itu. Tapi ada juga yang kecil gitu. Kita juga bikin kayak home decor tempat tisu apa Oh ini yang ditanyain sama Mbak Tina. Iya. Produk The Belel selain tas apa ada produk turunan yang lain? Iya, ada topi, ada Oh, tempat tisu, berarti apa namanya? mungkin sisa-sisaannya ya, sisa-sisaan potongannya lagi diolah kembali. Ya, ya bisa juga seperti itu atau memang juga pesanan. Jadi kita Oh, juga melayani souvenir karena sekarang perusahaan-perusahaan itu kan mereka isunya juga sustainable kan. Mereka jadi memberi souvenir itu berupa barang yang ramah lingkungan gitu. Jadi kalau dari perusahaan kami beberapa kali itu menerima tempat tisu, apa tempat kartu kecil-kecil gitu. Habis itu pot-pot seperti itu gitu. Itu masih bisa topi apalagi ya? Tempat casing kacamata gitu, gantungan kunci ya yang imut-imut kita jual juga lah. Karena itu receh-receh itu kalau lumayan gitu. 100 gitu wah kan lumayan. seru nih dari kemarin ngomonginnya yang receh-receh malah juga menghasilkan ternyata ya. Iya, karena itu masih tetap harus itu gitu. Buat ininya ya, buat ngangkat yang gedenya ya. Kalau belum bisa Iya, beli yang gede, beli yang kecil-kecil dulu iya. gitu kali ya biasanya. Iya, betul. Saya itu juga kita buat pakai bonus atau apa eh bonusnya kalau beli sekian dapat ini, dapat itu gitu. Oke, oke. Mbak Yomi ada produknya kah saat ini di dekat Mbak Yomi? Ada. Ada. Ayo boleh dong diceritain produknya terus Ya baik. bulannya bisa buat apa aja. Jadi kalau Langi sendiri kemarin itu kita ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu untuk yang sabun batang gitu. Untuk sabun batang ini keunggulan produknya itu sangat sangat ampuh untuk noda-noda pembandel. Itu sangat kuat kemampuan mencucinya. Kemudian juga ada sabun cair. Nah sabun cair dua-duanya ini sama-sama dari minyak jelantah. Ada juga kami sabun
powdernya. Jadi ada 3 jenis untuk langis. Nah, masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri karena memang dibuat dengan proses yang berbeda. Meskipun bahan bakunya sama-sama dengan minyak jelantah. Seperti yang disampaikan Mbak Ardiana, memang untuk proses upcycle dan recycle itu effortnya lebih besar ya Mbak ya, baik secara proses, waktu maupun tenaga yang diberikan gitu. Nah, meskipun ketiganya dari minyak jelantah, tetapi sama minyak jelantahnya juga kita secara SOP kita pilih yang bagus. Tidak semua minyak jelantah kita ambil, gitu. Kemudian kita murnikan dulu juga sebelum dipakai untuk proses produksi. Nah, untuk sabun batang itu tadi saya sampaikan sangat bersih untuk sabun yang dengan noda-noda, untuk mencuci dengan noda-noda bandel yang sangat kuat. Kemudian sama juga dengan sabun yang powder. Cuman kalau untuk sabun powder itu lebih memberikan pilihan ke konsumen sih, lebih mudah dalam menggunakannya. Nah, kalau untuk sabun cair ini sangat bisa spesifik untuk sabun batik karena sabun langis cair ini sangat menjaga warna batik, terutama untuk batik-batik warna alam, jadi nggak khawatir luntur. Nah, ketiga sabun ini, sabun langis ini kita buat dengan proses alami tadi. Kita nggak ada penambahan deterjen dan juga tidak ada penambahan pewarna, pemutih dan lain sebagainya. Jadi insya Allah hasil cuciannya, maksudnya hasil air bilasannya pun aman gitu loh kalau dibuang di lingkungan. Begitu Mbak Mia. Saya juga pakai ini langis dulu untuk mencuci jin. Siap. Ini ya, Yang ini ya pengalaman terutama ya. aja. Iya. Yang ini Jadi, ya produk batang ya. Jin itu kan kalau disimpan lama itu kan bau nggak enak gitu ya, Apek. gitu. Nah, Apek ya. apek gimana gitu kan kalau disimpan dalam endap lembab kayak seperti itu. Nah, pikir saya tuh dipakai deterjen yang wangi gitu. Ternyata sudah busanya banyak, bilasnya susah, baunya itu masih tetap nggak hilang. Tapi begitu saya coba, udah pakai ini aja. Memang biasanya kita nyucinya pakai sabun jelantah gitu. Cuman karena kondisi, kok bau banget, kita pakai deterjen gitu. Bayangan saya jadi wangi. Ternyata nggak hilang baunya itu. Begitu dikasih itu sekali aja nggak pakai effort yang besar, langsung begitu diangkat tuh langsung hilang. Jadi kan lebih mudah membilasnya, lebih mudah dan menghilangkan bau juga seperti itu. Jadi kita lebih hemat air. Iya, lebih menghemat air, hemat tenaga, hemat cara waktu, sumber daya alam dan ramah lingkungan itu tadi. Jadi kita pun dari sabunnya pun juga ramah lingkungan. Langsung dapat berurutan ya proses dari mulai bahan baku, proses sampai selesai. Kalau bisa kita itu tadi temanya aman, ramah terhadap lingkungan. Betul. Mencintai, kalau ada biasanya bukan ada kata Bu Amanda, mencintai bumi. Iya. Oh iya, ya mencintai bumi. Ini kebetulan atau enggak? Kebetulan saya ini lagi Mbak, tempat tisu dari Delta Dunia. Tempat tisu gantung ini karena nggak ada isinya ya. Seperti ini. Gitu. Tadi dikirain itu tas, nggak tahu tempat tisu ya? Ya, ini tempat tisu, nanti tisunya lewat sini seperti itu. Ini dari pesanan dari Delta Dunia. Ini mau proses kirim sekarang. Ini biar nggak monoton, kita kompensasiku. Apa ini? Oh, ini ada jahitan tambahan ya? Apa namanya itu? Jadi biar ada nilai lebihnya. Unik ya, bagus. Lucu-lucu, itu ada topinya juga. Ya. Nah, ini bolak-balik. Kalau lebaran sebenarnya kan kalau baik double L ataupun tadi siapa Mbak Langis. Jadi kenapa kalau Mbak Yomi aku tuh langsung pengen manggilnya Mbak Langis. Lebih mudah Langis gitu. Jadi Mbak Langis brandnya itu lebih nancep kan Weni. Nancep Mbak Langis loh daripada Mbak Yomi langsung ngepingkut-pingkut. Ini kalau kan Ramadan kan ya. Kalau Ramadan ini kan sebenarnya ini kan bukan produk yang dicari di saat Ramadan ya, tapi aku nggak tahu sih apakah di Ramadan juga ada peningkatan yang signifikan untuk penjualannya atau teman-teman ada strategi pemasaran khusus karena di Ramadan ya itu tadi balik lagi bahwa di Ramadan orang nggak cari, aku belum tahu ya tas double L itu dicari nggak sih di Ramadan
atau orang-orang yang puasa tuh selain nyari kue kering sama baju muslim, apakah mereka nyari minyak sorry tadi sabun langis dan tas baru atau gimana? Coba boleh diceritain Mbak Yomi dulu deh. Oke, Strategi kalau secara penjualan secara signifikan sih sebenarnya enggak. Tapi kalau bagaimana caranya supaya tetap ada ini, biasanya kita tetap bikin ini Mbak Mia, tetap bikin paket semacam bundling gitu sih, semacam bundling. Kalau untuk event-event, memang kalau event-event Ramadan, kalau yang berkaitan dengan biasanya bukan makanan gitu ya atau fashion memang tidak begitu rame. Tetapi kita biasanya tetap bundling, tetap kita promosi lewat sosmed sih kalau saya. Terus juga kebetulan gini, saya kan di dalam komunitas gitu ya. Di dalam komunitas bank sampah ini, Langis kan lahir duluan nih, tetapi kan kita nggak berhenti hanya di bank sampahnya terus Langis lahir gitu ya Mbak Mia. Kita coba pengembangan produk lain atau enggak pengembangan kapasitas kita di dalam komunitas bank sampah kami ini. Nah kemarin kita dapat pendampingan lagi nih dari Buma juga gitu untuk penguatan komunitas. Kemudian dengan konsep yang sama kita bisa membuat produk pemanfaatan ampas-ampas bekas, tapi spesifik ke sabun mandi. Nah ini kemudian kita bundling bareng di situ. Karena kalau untuk supaya untuk menarik sama-sama menarik gitu Mbak Mia. Ada ya paketannya kah atau bisa dilihat di mana Mbak untuk yang kalau brand bundling ini terus jadi berapa harganya, price-nya? Oh oke. Bisa di Instagram bisa Mbak. Kalau untuk bundling sama sabun mandinya, biasanya kita memang di Instagram ada, kemudian biasa PO sih, lebih banyak ke PO gitu ya. Jadi sabun mandinya seperti ini nih, kurang lebih seperti ini. Tapi mereknya bukan Langis, karena ini kita garap bersama komunitas ya Mbak. Jadi pengembangan komunitas bank sampah tadi gitu. Ya ini biasa kami bundling bareng-bareng sama paling sering itu paling banyak dicari adalah terus terang untuk sabun mandi dan sabun cucinya ini biasanya seperti itu. Kalau dibuat secara ini kan masing-masing harganya ini 25, yang ini 35.000. Biasa kami bundling dengan handuk atau apa gitu, tergantung nanti PO yang mereka minta, range berapa gitu Mbak. Seru banget ya. Kalau Mbak Ardiana sendiri lagi ada promo apa di Ramadan? Kalau Ramadan ini belum ada promo, kita nanti di pertengahan kayaknya. Oh, Karena kemarin memang apa namanya eh eh, lagi fokus menyelesaikan itu apa namanya souvenir kan gitu. Ini sudah ada selesai nih, baru tadi mulai ambil-ambil foto seperti itu. Jadi tapi memang di luar dari Ramadan kita memang dari awal tahun itu memang penjualannya agak menurun sih Mbak. Maksudnya hampir separuh lah ya gitu. Kecuali kalau ada pameran gitu. Kalau ada pameran langsung itu ya mungkin memang seperti ternyata sering dengan teman-teman kemarin itu bermanfaat banget gitu. Sama Mbak Sahnas pertama itu kan gitu karena awalnya kemarin itu saya juga pengen ikut Inakraf gitu tapi karena ada beberapa agenda yang mepet gitu terus saya kayaknya nggak mungkin deh daripada nanti nggak bisa optimal jadi kita nggak ikut gitu tapi ternyata infonya pun juga menurun kan ininya tidak seramai yang biasanya memang waktu yang tahun lalu kita dibawa oleh rumah BUMN itu lumayan gitu bagus gitu kalau di Jakarta memang kalau di kota-kota besar itu lebih apresiasinya lebih bagus daripada kalau di kota kecil seperti Blitar sendiri jadi makanya kalau kita pameran di kota besar itu lebih bagus seperti itu. Nah kalau Ramadan itu ya biasanya ya memang tas seperti itu, ya tempat tisu, home decor lah seperti itu yang ini yang banyak dicari seperti itu. ini kebetulan lagi ada mau azan di tempatnya jadi agak suaranya jadi adu-aduan. Oke, ini pertanyaan Kedengeran kok azan. untuk sebenarnya nanti kalau aku akan close mic sebentar, tapi nanti berurutan aja dijawab. Ini strategi usaha marketing atau strategi pemasaran dari Mbak Yomi sendiri dan Mbak Ardiana untuk produknya masing-masing itu seperti apa? Silakan siapa yang mau jawab duluan?
Oke, Mbak Ardiana dulu ya, Mbak Ardiana, silahkan. Gini, saya lemah lebih ini tuh kalau ini pakai giveaway voucher untuk yang sudah pernah pakai produk foto gitu, upload di IG seperti itu ternyata efektif banget gitu. Jadi menambah lagi kan yang tadinya nggak mau belum ada keinginan untuk beli karena mereka tidak punya voucher kan, apalagi kalau sudah mau berakhir gitu, maka kita akan menjual kak ini vouchernya mau berakhir ya, nggak sayang itu akhirnya mereka jadi beli lagi. Itu ternyata Menarik efektif ya. banget dan iya dan kita memang kita mulai buat database pelanggan yang ibaratnya kita mengelompokkan ada cult, warm dan hot seperti itu. Yang jadi bagaimana caranya yang cold jadi warm, yang warm jadi hot seperti itu. Jadi kita infokan, Kak kita ada model baru, Kak kita ada promo, ada diskon nih seperti itu. Jadi mereka yang tadinya belum terpikir gitu akhirnya jadi lihat-lihat Mbak apa sih yang baru seperti itu gitu. Itu ternyata lebih efektif sih daripada diskon. Karena yang itu berarti mereka itu adalah pelanggan yang sudah pernah membeli dan akhirnya repeat order. Artinya kan berarti mereka uh, menilai bahwa barang kita bagus gitu. Kalau nggak bagus kan berarti nggak mau repeat order lagi gitu. Itu yang kita apresiasi ke mereka seperti itu. Dan kalau nggak bagus kan mereka nggak akan memasang fotonya di IG jadiin story seperti itu. Itu lumayan efektif daripada kita bikin diskon di misalkan event bikin diskon itu ternyata ya ada yang beli tapi lebih banyak menarik kalau pakai seperti itu. Jadi loyalitas dari pelanggan itu mendatangkan pelanggan baru. Sepertinya seperti itu sih sejauh ini. Nah, begitu. Banget sih usaha ininya nih strategi marketingnya Mbak Adriana. Kalau Mbak Yomi sendiri gimana Mbak? Kalau kalau saya sih untuk marketing lebih banyak ini ya membuat jaringan bersama komunitas terus terang. Terus juga sering untuk expo atau pameran gitu biasanya kami pendekatan terhadap dinas, terutama dinas lingkungan hidup maupun koperasi. Kayak kemarin nih di awal bulan itu kita dapat 2 kali expo, pertama dari dinas koperasi, kemudian sebelumnya juga dari dinas koperasi provinsi, maksudnya Plut, kemudian sebelumnya juga dari dinas koperasi kabupaten. Dan ini nanti pasca Ramadan itu Lebaran, setelah Lebaran kemungkinan sama DLH Agustus nanti juga sudah akan ada lagi bersama dengan Plut. Jadi memang kita banyak bekerja sama dengan komunitas dan dinas gitu. Kemudian kalau selain itu juga ini reseller. Saya masih sangat menjaga reseller gitu. Kalau untuk database pelanggan kita masih ada, tetapi memang terus terang untuk intensitasnya nggak sekeren Mbak Ardiana nih, bisa sampai bisa mengingatkan lagi gitu. Dan dari sini sih saya belajar sih berapa kali ikut momen planner talk ini. Oh bener, ternyata memang pelanggan harus sering-sering disapa gitu ya. Nah itu sih masih itu Mbak Mia. Jadi lewat expo, kerjasama dengan dinas dan pendekatan komunitas. Kalau di kayak Tokopedia, Shopee dan lain itu masih belum begitu rame sih, tapi lebih banyak ke yang tadi exposure-nya, lebih banyak ke offline-nya seperti itu. Karena harus ada edukasinya ya Mbak ya. Sama kita Iya, di marketplace produknya itu itu hanya sekedar untuk pajang transaksi, produk bukan aja ya, iya, pajang bukan produk untuk dan menarik konsumen, transaksi. bukan. Iya, hanya Iya untuk benar. closingnya mau di mana gitu. Jadi nanti lewat Shopee ya Mbak atau lewat gitu. Seperti itu gitu. Jadi karena kan kita harus ada edukasinya. Kebanyakan Benar. dari IG gitu, Iya, dari saya Instagram, juga dari dari pameran-pameran seperti itu. Ya, saya juga dari Instagram pameran sama ini GMP itu, Google My Business ya, GMB itu Oh Google My ya, Business itu. ya, ya. Lebih banyak di situ. Jadi beberapa konsumen tuh kalau pas lagi tanya gitu kan, nyari tentang selalu saya tanya, Mbak dapat info dari mana gitu. Bagian dari Instagram, Bu, terus juga dari Google, nah gitu. Jadi dua itu yang memang sangat membantu kami sih. Ya benar, yang disampaikan Mbak Ardiana yang produk-produknya kita namanya upcycle, recycle, itu kan memang produk edukasi ya.
Jadi harus biasanya memang orang-orang yang sudah mulai tertarik untuk dan edukasi terkait dengan perubahan gaya hidup ya Mbak ya. Orang-orang yang memang sudah tertarik dengan saya tahu kalau saya memakai sabun A itu efeknya begini, memakai sabun B begini. Seperti halnya ketika memakai produknya Mbak Ardiana, ternyata ada nilai yang seharusnya celana tadi sudah dibuang jadi sampah, masih bisa diperpanjang umurnya menjadi satu produk baru. Memang edukasi itu tetap kita lakukan sih, nggak bisa dihilangkan ya Mbak dari value produk kita ya Mbak ya. Dan itu memang menjadi kelemahan saya. Saya merasa saya belum bisa optimal gimana belum bisa membuat konten yang menarik. Saya merasa seperti itu. Gitu yang menarik sehingga menarik orang itu tapi memang ada beberapa gitu yang terinspirasi dari produk kami, terus akhirnya mereka di rumah itu meskipun bukan jin ya, tapi mereka berpikir kalau misalkan ada botol bekas mereka manfaatkan untuk apa. Itu jadi dengan edukasi itu bukan berarti mendatangkan penjualan. Harus beli di situ ada kepuasan bagi saya. Iya, jadi profit itu tidak selalu berupa uang, tapi kepuasan bagi saya itu ketika itu menginspirasi teman-teman di luar bahwa ternyata menggunakan kembali sesuatu yang nggak terpakai tidak harus bisa langsung pindah ke tempat sampah, itu akan lebih membuat bumi kita lebih ramah terhadap lingkungan lah ya, menyayangi bumi lah ya, seperti itu. Makanya tagline kita kan senyumin bumi gitu, meskipun tidak dengan membeli produk debelel, tapi kalau dengan menginspirasi itu salah satu tujuan kami juga. Benar Mbak, jadi tidak sebatas harus membeli produk kita, tetapi meningkatkan kesadaran masyarakat. Ternyata sesuatu yang harus yang dibuang terhadap lingkungan bahaya itu bisa ya dimanfaatkan kembali, seperti itu ya. Bahkan tingkat kesadarannya itu bukan hanya sebatas ini gitu. Kayak tadi menginspirasi orang lain untuk menggunakan kembali, apakah itu kayak botol mineral dan sebagainya. Bahkan kalau kayak kami di pengembangan komunitas juga ke arah peningkatan kesadaran masyarakat permasalahan sampahnya, limbahnya gitu ya. Kalau minyak jelantah itu identik dengan limbah, identik dengan sampah. Nah, nanti edukasi kita juga bisa berkaitan dengan pengelolaan sampah di dalam rumah tangga, seperti itu. Seperti itu Mbak Mia, kurang lebih. Seru banget. Nah, aku tuh merasa ya, apapun bisnis dan usahanya pasti ada tiranya atau ada masa-masa yang bikin kita nggak enak. Benar. Salut banget dengan Mbak Yomi dan Mbak Ardiana yang fokus dengan apa yang sudah mereka pilih, dengan bisa dibilang kan usia usahanya juga nggak sebentar, apalagi berhubungan dengan sesuatu yang ya bisa dibilang sih balik lagi ini kan sampah atau stres atau sesuatu yang sebenarnya enggak, tapi salut banget sama keduanya yang akhirnya tetap fokus dengan ngerasa bahwa ini akan jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Akhirnya balik lagi pada kepemikiran seperti itu. Pernah nggak sih atau ada nggak sih masa titik di mana teman-teman ini bukan mulai tapi pernah nggak sih ngerasa bosan atau kayaknya titik jatuhnya, tapi di satu sisi itulah menjadi titik baliknya dari teman-teman semua. Boleh diceritain nggak Mbak Yomi atau Mbak Ardiana? Boleh, silahkan. Oke, ya kalau saya sih kembali ke situ ya. Kalau dibilang gini, kalau kita berbicara tentang penjualan gitu ya, saya selalu sampaikan produk-produk upcycle, produk-produk recycle itu memang memiliki harga yang agak sedikit tinggi gitu ya dibandingkan dengan produk-produk lain. Ya akhirnya masyarakat bilang, wah sabun harganya segini, lah sabun di luar harganya cuma segini ya. Ada kata-kata perbandingan seperti itu. Itu yang kadang membuat kita, waduh, kira-kira gimana nih bisa, masa iya sih kita bisa akan mengalahkan pabrikan yang besar gitu. Kalau saya selalu berpikir konsumen itu menang di dalam memilih. Artinya apa? Bagaimana kita menggiring konsumen memilih produk kita dengan mengunggah value kita. Saya itu selalu berpikiran seperti itu. Memang tidak bisa dinilai hanya dari nilai penjualan saja, tetapi dari keberhasilan edukasi yang kita tanamkan ke mereka. Itu
Saya menghiburnya seperti itu, Mbak Mia. Ada apa ya? Oke lah, belum beli produk itu sekarang, tetapi ada sisi lain yang bisa kita sentuh. Yuk, mulai peduli pada lingkungan. Paling enggak dengan sampahmu sendiri yang kita hasilkan sendiri, dengan sampah kami sendiri gitu ya. Paling nggak punya tanggung jawab terhadap diri sendiri itu. Itu sih Mbak Mia, kalau saya. Ya, hampir sama ya dengan Mbak Yomi gitu. Kalau saya sih eh, alhamdulillah belum menemukan titik jenuh atau bosan atau aduh kok gini ya. Betul, kalau dari sisi penjualan, kalau seandainya orang bertanya bagaimana omsetmu, bagaimana pertumbuhan usaha gitu ya, sebesar apa namanya progresnya itu. Kalau progresnya tetap berprogres, tapi mungkin tidak melesat gitu ya gitu. Tapi saya yakin kalau untuk produk ini sustainable, ketika nanti edukasi itu kita edukasi bersama, ini sebenarnya harus dilakukan berjamaah, tidak cukup saya aja kan. Mungkin kayak Mbak Yomi, ketika orang tuh sudah uh, sadar gitu loh akan bahwa bumi kita itu semakin tua dengan banyaknya sekarang perubahan iklim gitu kan, petani terdampak gara-gara apa namanya hujan yang apa kemarau yang panjang, banjir di mana-mana seperti itu. Saya yakin generasi apa milenial, generasi Z itu mereka sudah sadar, cuman mungkin masih belum memilih gitu. Tapi ketika nanti mereka sudah mulai memilih, itu pasti ada. Kayak sekarang mobil Tesla, mungkin zaman dulu tuh mungkin dibanding dengan Toyota dengan jauh banget omsetnya gitu kan gitu. Nah, tapi sekarang wah dia di atas angin seperti itu. Nah, tapi siapa yang memberi pasti orang-orang dengan kesadaran kan, itu pasti ada. Itu yang masih memotivasi saya. Segmennya tertentu. Ya gitu. Jadi itu yang membuat kalau saya misalnya itu saya mencari, saya berusaha mencari kalau di IG ya, saya kalau dia Mbak follower kita tuh sama ya, kita ngikutin yang sama ya. Pakai kemarin itu followernya sama kita. Iya, kita harus tetap dalam satu komunitas yang itu sangat menginspirasi. Karena apa? Kalau kita berjuang apa namanya mengedukasi agar kita itu apa namanya menyelamatkan bumi, meskipun kalau sekarang kan isunya bagaimana jangan sampai derajat panas itu tambah lagi kan gitu loh gitu. Nah itu kan tidak mudah seperti itu. Makanya kalau saya putus asa, bagaimana dengan yang lain? Kalau semuanya putus asa, bagaimana ini nanti apa anak cucu kita kan seperti itu yang memotivasi saya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa secara ekonomi kita tetap harus sustain juga kan gitu. Makanya di luar dari itu kita juga membuat produk-produk yang apa ya, mungkin di luar dari value, tapi itu secara ekonomi juga mendatangkan apa namanya income seperti itu, omset tetap terjaga seperti itu ada seperti itu. Ada produk-produk yang lain di luar dari itu kita bikin seperti itu. Jadi untuk bertahan hidup boleh ya, buat cash flow ya, buat cash flow. Iya, ada ya. Jadi membangun brand itu kan, membangun brand itu tidak butuh waktu kan, butuh effort ya. Jadi ibaratnya butuh uang juga ya. Iya, itu tetap gitu. Kita tetap membangun brand The Belel, tapi di luar itu kalau ada permintaan ini itu kita tetap layani yang di luar dari The Belel gitu. Yang pertama cuan dulu. Ya. Iya, betul. Jadi kalau ayo kita kalau misalkan orang mau kalau mau bikin produk yang ramah lingkungan tuh duitnya dikit, udah usahanya effortnya besar, ininya mungkin progresnya ini seperti itulah gitu. Tapi ayolah kita bersama-sama. Kalau kita nggak beraksi meskipun kecil gitu, meskipun tapi di luar itu kita juga bikin produk-produk yang lain yang menghasilkan seperti itu. Tapi kita berproses lah seperti itu. Benar. Kalau saya juga ini Mbak Mia, saya juga kadang kolaborasi dengan UMKM lain. Jadi contohnya gini, ada UMKM kami dalam satu daerah gitu, beliaunya memproduksi makanan minuman daun telang gitu ya. Nah tapi dia aku pengen nih buat produk sabun telang gimana gitu ya. Terus nanti kerja sama saya, dia saya bisa nggak kau buatin sabunnya, tetap nilainya telang gitu. Ya kolaborasi bersama yang lain juga itu. Itu tadi kembali ke menyelamatkan cash flow tadi ya Mbak ya. Ya. Terus jalan idealis juga seru banget, keren banget ininya
keduanya. Soalnya aku yakin nih buat teman-teman yang ada di luar sana juga pasti mikirnya gitu ya. Usaha tuh idealis-idealis banget, hasilnya apa sih gitu kan. Iya, Emang iya bisa menghasilkan cuan, emang iya butuh waktu dan perjuangan yang nggak sebentar dan tapi ya kita juga sebagai seorang womanpreneur namanya juga ya kita maunya dibilang womanpreneur ya bukan bukan orang yang bisa menghasilkan uang aja kan ya. Maksudnya bukan hanya bisa menjual, tapi bagaimana kita bisa berpola pikir dengan baik, begitu kan ya. tuh. Nih, boleh tahu nggak nih targetnya dari The Belel sendiri atau sama Mbak Langis untuk 2 atau 3 tahun ke depan mau bagaimana di usahanya? Mbak Arjana Kalau dulu ya, Mbak misalnya Arjana dulu. Iya, The Belel rencana ke depannya ini kan udah tahun 2024 nih sekarang, udah berjalan 3 bulan. Kalau kita tahu nih tahun 2023 kemarin, 2020, mungkin kalau teman-teman yang kemarin ini ada yang bilang saat pandemi mereka terdampak, tapi ada juga beberapa teman yang 2020 pas COVID malahan growing good. Tapi tahun 2023 ini kata kemarin suasana agak agak lebih slow motion buat semua lini usaha. Pertama ini kayaknya Mbak Ardiana dan Mbak Yomi juga merasakan. Tapi setidaknya kita punya dong target ke depan nih mau ngapain lagi. Setidaknya 2-3 tahun lagi rencananya kita mau seperti apa atau punya dream boardnya lah. Pengen bikin apa lagi kalau perjalanannya di Debel ini dan Langis juga lancar. Kira-kira mau ngapain lagi nanti? Mungkin kayaknya nambah channel ya. Maksudnya nambah channel itu mulai belajar keluar. Maka saya mulai belajar Etsy seperti itu. Jadi setelah di dalam negeri oh seperti ini gitu. Nah, saya mau coba nyoba Etsy apa seperti itu. Kemudian selain itu juga selain menjual produk uh, rencana sih ya masih dalam tahun ini gitu nanti kita mau sewa tempat yang lebih luas karena ini kan masih jadi satu dengan rumah gitu yang harapannya bisa Jadi mengadakan ada pelatihan-pelatihan workshop gitu ya. pelatihan untuk apa bagaimana memanfaatkan entah nggak harus jin ya pakaiannya di rumah seperti itu mau jadi shopping bag mau jadi apalah itu yang intinya bagaimana memanfaatkan yang ada di rumah menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang lebih tinggi seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Jadi nggak hanya saya aja, tapi juga apa namanya membuat pelatihan-pelatihan itu biar menginspirasi yang lebih nyata gitu. Seperti itu. Dream boardnya berarti pengen bikin workshop atau tempat yang nanti bisa buat sharing juga ya ke teman-teman. Ya, betul gitu. Oh berarti saat ini workshop masih ada di rumah Mbak? Iya, masih ada di rumah. Masih Ada ada di berapa rumah. karyawannya The Belel saat ini? Kalau yang di sini yang itu ada 3. Jadi apa? Ada penjahit, ada asisten, sama admin seperti itu. Tapi kalau di luar sana ada mungkin ada kadang 3, kadang 4 penjahit gitu. Itu Oh tergantung ada tingkat. penjahit di luar maksudnya gimana? Iya. Jadi kalau misalkan kita dapat souveniran seperti ini gitu, nanti Oh, ada kita kerjasama dengan penjahit ya lain gitu. oh dilempar lagi Iya, ke tempat lain. iya Tapi sama kayak masih duduknya The ya, Belel. proses mencuci dan mendedel itu kita pemberdayaan. Jadi ada di sini kan ada ibu-ibu yang seusia saya, tapi mungkin kalau mau cari kerja kan susah ya, apalagi kalau harus pakai dengan tenaga yang ini. Kalau ini kan tenaganya nggak harus besar, dia bisa kerjakan di rumah. Mencuci itu kan sudah bekerja, jadi dia sambil nyuci kan bisa sambil ngapa-ngapain gitu. Wah, Mencuci, kemudian mendedel itu lumayan. Malah kadang kalau kita bahan bakunya itu semua sudah terdedel gitu ya, belum datang gitu. Kapan datang lagi nih? Seperti itu. Jadi oh ya jadi alhamdulillah bisa ada ini membantu ya. lah. Ya seru-seru. Jadi Pemberdayaan yang di bisa luar dari melakukan yang 3 itu. kebermanfaatan ya untuk Iya, pemberdayaan. Jadi nggak bayar gitu. cuma tugas mencuci aja gitu ya, Iya. bisa sharing bikin Kayak ini ya ini ekonomi. juga seperti ini. Ini kan jahit tangan. Oh, Nah, itu mereka bisa bawa pulang gitu. Jadi kan kalau kita 150 jahit tangan kita semua kapan selesainya gitu kan. Jadinya terus terus akhirnya terus. apa? Iya, kita pemberdayaan gitu. Seperti ini. Wah, keren sekali. Jadinya dari beli 350 atau 300 ribunya
upcycle, ternyata ada beliau itu banyak sekali eh, bisa itu ya bantu banyak Memper- teman-teman yang iya, selain pemberdayaan itu juga dari membeli karyanya teman-teman difabel itu kan dari kainnya Iya, iya. ini ya seperti ini gitu kan. Jadi bagus ya, banget. Itu value tersendiri loh itu. Nambah Iya value, ya, ya nggak? iya, Iya, iya. selain dari itu menambah value. Padahal kan kalau cuma nyuci mah bisa sendiri ya nyuci, tapi ini tetap ngasih buat orang lain seru banget iya. ya. Itu jadi Karena kalau ada mereka mau berkat di nilai sini, manfaat. ya betul. Kalau menjahit kan harus skill gitu. Kalau yang itu kan unskill ya, jadi mereka masih Iya, bisa. iya. Ya ibaratnya kalau mau dapat untung banyak, ya udah jeans yang didapat cemplungin di mesin cuci, siram Iya, deterjen, langsung dijemur sendiri, udah selesai sebenarnya iya, ceritanya. Tapi kan gimana bisa melakukan pemberdayaan ngasih ke orang lain, iya. Mm-mm. mereka bantuin kita, jadinya bisa memberi nilai manfaat juga, bukan hanya buat si produk, tapi juga buat orang lain. Iya, Bagus banget dan keren banget nih Mbak ini Mbak Ardian. betul. Wah, mantap. Tadi ditanya nih sama Mbak Tina lagi tips menjaga customer yang loyal. Kayak tadi ya, ternyata Mbak Tina tuh sangat Mbak Tina lagi Mbak Ardiana itu sangat menjaga customernya. Jadi ada tadi apa ada hot, warm, cold yang keren banget. Nah itu gimana nih Mbak cara menjaganya? Eh, Pertama, kalau hanya sekedar orang tanya beli itu admin ya. Tapi ketika terkadang kan ada orang gini, Mbak saya punya jin boleh nggak? Itu langsung saya yang ini, yang handle Oh, gitu. Atau orang boleh kalau dia punya bahan sendiri kayak aku iya, Mbak, ini jeans aku udah kecilan nih Mbak. Dibikin apa iya gitu? bisa, bisa, Berarti bisa sekali. Justru itu berarti kayak yang ini ya, kayak ndandake gitu ya iya Mbak ya. betul, iya, Buatin iya. dong gitu ya. Saya punya bahannya Ada tolong bapak-bapak buatin gitu. juga, bapak-bapak itu kalau yang sudah punya selera kayak gitu detail banget permintaannya itu Mbak. Jadi sampai Malah Mbak bisa itu nanti yang buat ada labelnya handphone. Levi's ditaruh di sini ya, gitunya sampai gitu-gitu, iya sampai seperti itu Nanti buat permintaannya taruh ya. Jadi handphone di sini, taruh dompetnya di sini, handphone satu lagi di sini gitu kali ya. ya kalau gitu langsung saya Karena seperti itu. berkaitan dengan style ya, berkaitan dengan gaya. Iya, Iya dong. Mungkin iya. bapak-bapak daripada dia disuruh beli tas branded, kan dia bingung ya. Dia mendingan dia ke tas branded dengan memamerkan device nih. Kan bapak-bapak itu kan yang Aduh. bener-bener beli jeansnya yang bermerek kan, kan mungkin Iya, mungkin mereka kan sudah kekecilan atau apa, tapi sayang uh, kan masih bagus itu jeansnya bagus. Jadi buat akhirnya mereka jadi itu jadi cinta. berharga banget kan. Iya, jadi bisa Mereka juga nggak mungkin diajakin beli tas-tas yang ada brand merek yang ada di pasar ya, tapi gimana caranya bikin tas lebih unik dengan barang yang mereka anggap ini tuh gue beli mahal loh iya, katanya. betul, betul. Yang biasanya sudah seperti itu menjadi pelanggan loyal yang sudah seperti itu. Itu. Ngerasa Dia juga menyampaikan dapat sentuhan ya. ya, karena dia juga dia browsing. Jadi mungkin dari hashtagnya kita itu kan bagi mereka pecinta jin, mereka kan mencari dari hashtagnya itu. Itu ada yang berapa, Mbak bisa nggak bikin kayak gini? Itu nggak bisa. Saya sudah kemana-mana Mbak baru nemu ini, tapi kebanyakan itu dari Jakarta memang. Kalau yang seperti Oke, seru banget nih. Kalau Mbak Yomi sendiri, kira-kira apa nih target dari Langis 2-3 tahun ke depan? Apa yang akan dilakukan oleh Langis? Pemberdayaan apa kira-kira yang akan juga, atau pengembangan apa yang akan dilakukan oleh Langis di tahun ke depan ini? Silakan Mbak Yomi. Ya, makasih Mbak. Kalau saya itu lebih ke ini ya, diversifikasi produk ya. Maksudnya eh, apa sih yang bisa dikembangkan lagi dari minyak jelantah ini gitu terus terang. Plus ini di dalam pengembangan komunitas tadi, dalam pengembangan komunitas kami ini tadi, termasuk di dalam peningkatan kemampuan dari masing-masing anggotanya Mbak. Termasuk di dalam pengadaan pelatihan. Pelatihan itu bukan berarti harus saya ini loh, saya ngelatih buat sapu dari minyak jelantah, bukan seperti itu juga, tetapi pelatihan terkait dengan perubahan pola pikir di dalam tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Saat ini sudah berjalan beberapa, tapi masih sedikit dari kami yang bisa mengambil kesempatan itu loh. Nah, kalau saya pinginnya semua dalam tim saya gitu siap gitu.
katakanlah nih saya punya tim 11 gitu ya dari tim bank sampah itu untuk meningkatkan kapasitas dalam komunitas. Saat ini baru 4 orang nih yang mampu untuk siap kapan aja untuk mengadakan pelatihan terkait dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Terutama sekarang loh Mbak, kayak di Jogja ini kan isunya sangat luar biasa nih, TPST, dari tempat penimbunan sampah terpadu se-Jogja itu ditutup fix per April. Nah, apa dong yang kita lakukan? Nah, ini kita ngambil peran besar tuh di sini. Terus terang Mbak Mia. Jadi per tahun kemarin dari mulai September, Oktober pertama kali itu mulai ditutup secara bertahap. Nah, itu tuh kita banyak dicari, Mbak. Tim kami tuh banyak dicari. Bagaimana kita diminta oleh dinas terutama lingkungan hidup untuk membantu penyadaran ke masyarakat sampai level rumah tangga, mengelola sampahnya sendiri, kemudian masuk ke komunitas, kemudian bahkan sampai ke kelurahan, karena sekarang kebijakannya itu adalah pengolahan sampah itu harus selesai di masing-masing wilayah. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi peningkatan kemampuan. Ya. Kenapa, Mbak? Berarti PR-nya banyak banget nih untuk Mbak Yomi dan tim. Iya. Tapi bismillah nanti sambil iya benar-benar merubah ini soalnya Mbak, benar-benar merubah kebiasaan. Jadi kalau awalnya nih kalau kayak ini nih terutama kayak takjil puasa nih, tahu sendiri kalau takjil kan pasti banyak bertebaran snack box ya atau mungkin nasi box gitu ya. Nah itu sudah mulai kita sudah mulai ubah pola itu. Jadi yuk takjil yang benar-benar minim sampah. Jadi bisa kok diupayakan bawa wadah sendiri dari rumah, bawa tumbler sendiri dari rumah, kemudian item menunya itu apa yang benar-benar sampah itu minim. Dan kalaupun ada sampah pun bisa kita olah. Seperti itu. Jadi edukasi panjang memang. Jadi tidak hanya sebatas berbicara tentang langis dan minyak jelantah, tetapi kita berbicara secara pengembangan komunitas dan masyarakat. Begitu Mbak Mia. Jadi banyak sekali tugas yang mesti dikerjain sama Mbak Yomi dan tim ya supaya ini semua bisa tercapai. Dari tadinya mestinya cuma cuman sih tadinya awalnya bagaimana mengembangkan minyak jelantah, tiba-tiba sekarang harus melakukan edukasi lebih banyak supaya banyak masyarakat yang lebih paham dan peduli untuk penanggulangan sampah di rumahnya masing-masing ya. Iya benar banget itu Mbak. Keren banget ini, benar-benar sangat mencintai bumi, harus mencintai bumi. Ini kalau aku mau tahu nih Mbak Ardiana, sorry, The Belel sama Langit bisa dapetinnya di mana aja? Kalau teman-teman yang ada di sini mau beli, apakah ada di marketplace atau apa ada toko offline atau ada di reseller yang sudah ini boleh deh disebutin nanti teman-teman juga gampang reach out-nya di mana. Siapa? Silakan Saya dulu Mbak. Iya, yang jelas silakan. ada di Instagram. Nanti di Instagram itu ada link tree-nya gitu kalau mau pilih melalui Shopee, melalui marketplace Shopee, Tokopedia, Blibli ada gitu. Kemudian TikTok juga ada. TikTok masih belum, masih hanya konten aja, belum dimasukin produknya. belum jalan. Masih belum jalan ya TikTok. Dulu sudah sempat dimasukin, terus habis itu TikTok shopnya tutup itu kita belum ini tapi lagi. Udah sempat keranjang kuning, udah sempat ada kejual. Belum keranjang. Ini tadi masih makanya baru ngobrol sama ini gimana kita coba live gitu. belum pernah live gitu. Kita coba live gimana nih apa buat TikTok gitu. Karena kan sekarang udah mulai ngangkat lagi TikTok. Seperti itu. Jadi bisa marketplace bisa nanti kalau di Instagram nanti ada link tree-nya, di situ ada langsung ke WA bisnisnya, di situ ada katalognya seperti itu. Di offline store-nya ada nggak? Masih belum. Mohon doanya. Semoga tahun depan sudah. Kalau untuk workshopnya sendiri, apakah
itu dibuka boleh buat misalnya teman-teman ada yang berkunjung atau gimana itu Boleh. diperbolehkan atau Oh, boleh kalau boleh sekali. nggak di share kemana kalau misalnya mau berkunjung ke workshop Meda Belel? Ya, kami ada di Blitar, di Jalan Madura, Perumahan Tirto Madu, seperti itu. Blok Bisa E5 ke gitu. workshop tuh kalau ke workshop tuh bisa apa aja? Bisa beli produk langsung atau bisa tadi ya customize ya, Iya. berdiskusi maunya kayak gimana itu bisa Mm, nanti langsung di langsung ketemu Mbak iya. Ardiana. Tuh, bisa langsung lihat produknya langsung atau mungkin dengan model ini tapi mau yang komposisinya sakunya di sini, ininya di sini seperti itu. Bisa lebih lebih leluasa memilihnya gitu. Di Di karya workshop pun juga perempuan bisa ngasih masih ada nggak sih? Ada produk nggak sih di website di karya kayak perempuan? Kemarin kayaknya soalnya ya terakhir waktunya. aku datang lagi. Kayak waktu itu aku lihat di pas hari apa itu aku sana itu lagi ada yang beli juga tuh si topi sama Iya. tasnya kalau nggak salah. Memang waktunya Masih ada restock nggak? lagi. Oh, Waktunya restock. berarti Iya, Mbak, berarti stok jadi kosong nih diingetin. bisa diantar pesan nih. Waktunya restock ya. Oh, pas itu ada Mbak Mia. Yang beli Iya, orang BPJ kan? siapa ya waktu itu? Kayak mau ke Eropa siapa gitu beli tasnya. Oh, gitu. Ada tas Iya, ini nanti. kan ya. Iya, sudah Kalau ngobrol Mbak sama Yomi, admin. ya. Kalau Mbak Yomi sendiri gimana Mbak? Ada toko offline-nya kah atau ada di marketplace mana bisa teman-teman kalau mau dapetin produknya lagi? Kalau toko offline sih belum ya, tapi kalau workshop ya siap ready gitu. Workshopnya itu ada di Perumgera Banguntapan di Jogja. Kemudian kalau untuk marketplace ada juga di Tokopedia sama Shopee sih, dua itu. Di TikTok juga belum. Kemudian kalau Instagram tuh nanti langsung link ke WhatsApp saya nanti misalkan itu. Itu sih Mbak, Nama sama tokonya ini apa? di Karya Perempuan Indonesia ada. Di Karya Perempuan Di Indonesia KPI, ada. oh dia itu ada ya di Ada. perempuan ya. Di KPI ada. Eh, nama nama tokonya apa? Rangis juga. Langis Shop, iya. Nah, sama dengan nama Instagramnya. Semua sama-sama langis gitu. Di ini juga sama di Tokopedia sih sabun langis gitu. Jadi sama. Kalau tadi Langis itu berarti tadi kan gampang buat cuci. Aku terakhir kayak pernah dengar kalau Langis itu bisa buat cuci batik juga. Itu masih ada Mbak? Iya, masih. Yang ini Mbak. Langis Oh, untuk cuci batik itu langis cair. Ya. Ya ini efektif untuk jaga warna Mbak. Jadi untuk terutama untuk batik-batik warna alam tuh aman insya Allah nggak luntur gitu ya kayak ekoprint, kemudian batik-batik tulis gitu. wah, Pakai langis wah. yang cair. Ya. Keren sekali. Nah, ini ada lagi kira-kira yang mau bertanya di sini. Tadi sih, halo Mbak Egi. Mbak Egi masih ada nggak nih tips menjaga agar karyawan tetap loyal? Tadi udah dijawab belum sih ya? Belum dijawab. Belum. Belum terjawab. Oke, Tadi boleh kan ke boleh. customer loyal gitu ya. Oh, ya. Ke Oh, karyawan. oke oke. Menjaga karyawan tetap loyal. Boleh nih Mbak Ardiana? Gimana ya, kita memanusiakan manusia aja sih ya, apa ya, pakai perasaan gitu loh ya. Gimana ya? Sampah aja kita Yang olah dengan jelas, baik ya. mm, yang jelas ini karena kan saya cuma ada 3 ya, tapi yang satu itu sudah mungkin 5 tahun, 4 5 tahun gitu. Jadi dia Wah, ketika ada karyawan baru, saya minta bantu dia untuk ini kan mengcoaching kan gitu, karena kalau saya nggak ada Ngajarin. itu ibaratnya saya kasih dia tunjangan jabatan lah ya gitu, oke. ada tunjangan jabatannya. Ya, Jadi ada kalau asuran kerja di Dubelang ada tunjangan jabatan. ya tapi nilainya nggak besar Mbak, cuman itu Ya, memotivasi. tapi kan itu Kenapa? menghargai ya. Iya, karena gini, bisa kan saya nggak ada, terus dia mau ngajarin gitu kan, kalau kamu ngajarin. Tapi ketika si ini, jadi dia ada struktur organisasinya gitu kan. Jadi si asisten itu kan di bawahnya dia. Itu tanggung jawabnya si penjahit itu, gitu. Jadi saya mudah menegurnya ketika misalnya Kak Asisten mengalami ada kesalahan, keteledoran, itu saya mengingatkan, misalnya ke penjahit ya kayak ini. Tapi kalau sudah misalkan 3 kali lah penjahit itu sudah mengingatkan si asisten ini nggak bisa, baru saya nanti yang ini. Jadi kita diskusi gimana enaknya gitu. Termasuk kalau ada karyawan baru gitu, saya nggak langsung, selain
selain face to face dengan si person yang baru itu, saya juga mengkomunikasikan dengan karyawan yang lain. Gimana ini? Apakah mengurangi kenyamanan kalian? Terus apa? Atau mungkin apa yang perlu dia ini seperti itu kita komunikasikan gitu. Jadi nggak benar-benar dari saya langsung pengambilan keputusan, nggak, semuanya kita diskusikan dan pasti ada koordinasi ya. Idealnya sih mungkin seminggu sekali. Tapi terkadang ya kalau pas saya sibuk gitu nggak, cuman kita ada grup timnya kan gitu. Jadi kalau mereka kayak admin pun juga begitu, saya ini ilmu bagus, bagus, tapi kalau nggak ini gimana ini kamu bikin konten nggak menarik, kira-kira di sini itu saya ini kalau sebenarnya kalau yang admin itu saya masih ini apa namanya kontrak itu loh, masih training gitu, karena seharusnya kan kalau admin itu dari hasil penjualan kan, itu untuk memotivasi dia membuat konten yang menarik gitu loh. Jadi ketika dia, jadi kalau kamu mau gaji yang seperti ini maka kita omsetnya harus sekian, karena ini belum tercapai kamu statusmu masih menjadi training gitu loh. Jadi seperti itu. Itu untuk memotivasi dia untuk belajar gitu. Jadi itu tapi nggak ada nggak sih yang karyawan yang cuma sebentar atau emang udah pada long lasting semua, pada betah semua? Yang lama itu cuma masih satu, yang dua ini baru anak lulus SMK gitu. Kalau yang ada lagi satu yang lama, cuman akhirnya saya hentikan, dan itu saya memang belajar apa ya istilahnya memecat itu ya baru tahun kemarin gitu, karena saya ini nggak ada perkembangannya. Padahal sudah saya motivasi kalau saya bisa ini kamu jadi penjahit gitu, tapi ternyata nggak bisa apa ini banget lah, memang SDM-nya nggak ini, jadi akhirnya dia saya berhentikan sebagai pegawai tetap gitu. Tapi kalau seandainya nanti ada proyek-proyek yang kayak tadi itu kecil-kecil gitu, mungkin saya berdayakan seperti itu. Karena ya itu tadi saya komunikasikan dengan penjahitnya, kok gini ya apa ya nggak bisa lah, intinya nggak bisa dibina ya, mohon maaf akhirnya dibinasakan. Seperti itu. Nggak bermaksud Dibina atau dibinasakan katanya. Iya. Itu segitu tuh saya belajar dari suami kan, dia kan di perusahaan. Kalau saya sendiri kan orangnya pakai perasaan, itu susah. Tapi kalau kita mau besar, kalau ini tetap di sini dia akan memberi pengaruh buruk terhadap yang lain gitu loh. Jadi pada waktu saya ketika mau saya nambah karyawan, ini harus didudukkan dulu, dia harus habitnya harus benar dulu seperti itu. Karena dia nggak bisa, akhirnya ya mohon maaf akhirnya di ini baru saya memasukkan orang baru seperti itu. Karena kan katanya dalam suatu perusahaan tuh dimulai dari 3 karyawan itu harus habit harus terbentuk kan gitu, budaya perusahaan harus terbentuk. Nah karena ini nggak bisa diajak membentuk budaya perusahaan yang baik, maka ya mohon maaf ini kita berhentikan begitu. Ya saya fair juga ngomong sama dia karena ada SP-nya, SP 1, 2, 3 sampai akhirnya 3 ya, karena sudah sampai 3 ya mohon maaf gitu. Begitu sih. Walaupun usahanya kecil tapi tetap harus melakukan sesuatu dengan profesional dan tetap memanusiakan ya. Iya, betul. Ya kan katanya kembali ke SOP. Jadi kalau salah kan SOP-nya gimana kok bisa salah? Ya gitu sih maksudnya. Udah main anak keren ya sekarang, Wardiana main Ya, SOP. kecil-kecil tapi SOP-nya kecil-kecil lah. Iya, tapi kan di sebagai alumni UPC sangat bangga sekali loh di materinya dipakai dengan baik. Iya, alhamdulillah dapat pembinaan dari WPC. Kalau nggak gitu kan saya nggak kenal SOP. Nggak tahu. Kan saya bingung harus menegur karyawan bagaimana, dengan SOP itu lebih mudah. Jadi ketika ada karyawan baru pun ya SOP itu dijalankan lagi kan gitu. Mentrainingnya juga lebih mudah gitu. Menegurnya juga lebih mudah gitu karena kembali ke SOP. Oke, terus kalau Mbak Yomi sendiri bagaimana Mbak Yomi? Kalau saya kan yang bantu produksi kan satu kan Mbak Mia, kemudian satu itu khusus untuk bantu kalau packaging terutama gitu. Jadi produksi dan packaging itu memang kami pisah supaya lebih kalau pas lagi rame gitu bisa cepet. Nah kalau ya sama kita juga ada tim, ada grup khusus gitu ya, dan semuanya kita diskusikan di situ. Kalau saya terutama untuk tim produksi gitu, bukan hanya masalah dia karyawan atau dia bantu saya, tapi terkadang memang saya kadang minta pendapat malah, ya semacam diskusi gitu. Ini baiknya gimana nih? Misalkan nih besok saya harus ada pameran, sementara stok kita segini, bisa nggak kita ngejar? Kita sambil diskusi.
Itu sih. Terus sesekali kalau terus terang sesekali yuk kita makan bareng yuk, sarapan bareng gitu. Ya hanya bertiga ini aja, tapi ya dan di grup itu uh, kita berusaha bicara itu santai gitu, nggak seperti karyawan deh, pokoknya kita santai meskipun secara job gitu jelas gitu. Itu sih Mbak Mia. Sampai sekarang tuh kita masih sering kadang-kadang yuk sarapan bareng yuk, nah, terus nanti kan kadang-kadang satu keluarga tiba-tiba nih ada oleh-oleh nih bertiga ini tok loh ya katanya. Karena kan kalau kita bicara komunitas bank sampah itu kan bersebelas nih, nah, bertiga ini khusus untuk Langis gitu. Oh, oke. Berarti yang 8 ya kebagian ya? Kenapa? Yang Kenapa? 8 ya kebagian oleh-oleh ya? Yang 8 ya kebagian oleh-oleh. Oke, ini sebagai terakhir nih pertanyaan dari saya buat Mbak Ardiana sama bukan pertanyaan sih, uh, bukan closing statement deh ya. Apa sih yang mau pesan dari Mbak Ardiana dan Mbak Yomi sendiri buat teman-teman wirausaha yang saat ini mungkin ada di posisi yang sama, di usaha jenis yang sama dengan Mbak Yomi dan Mbak Ardiana, bagaimana mengolah bisnis recycle, upcycle yang memang butuh edukasi, butuh effort lebih daripada teman-teman yang lain, mengikuti idealisme, terus tapi juga balik lagi butuh cuan dan segala macam. Apa sih pesan yang ingin Mbak Yomi dan Mbak Ardiana mau sampaikan ke teman-teman yang lain? Silahkan. Mungkin Mbak Yomi dulu gantian. Oh ya, oke. Baik-baik. Kalau saya sih poinnya begini. Uh, karena kembali kita berbicara edukasi ya. Edukasi itu kembali ke diri kita. Intinya sih ya kita beri contoh itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau permasalahan penjualan itu bukan poin yang bukan ya memang harus ada penjualan harus gitu. Tapi karena kita berbicara tentang edukasi, jadi mungkin penjualan bukan satu-satunya parameter yang kita gunakan. Kembali ke sejauh mana sih keberhasilan edukasi yang kita berikan ke masyarakat. Jadi kalau untuk produk-produk yang produk-produk upcycle, kemudian produk-produk recycle, ya memang harus sabar Mbak, harus sabar. Baik di dalam membangun branding maupun di dalam sales ya, di dalam penjualannya memang harus sabar. Itu sih kalau dari saya Mbak Mia. Coba kalau Mbak Ardiana. Ya, Terima kasih. kurang lebih sama kita apa ya istilahnya womanpreneur yang juga ecopreneur ya, ecopreneur itu tetap semangat menjaga bumi ini meskipun dengan langkah kecil kita melakukan aksi nyata seperti itu, dan insya Allah kita dengan bersama-sama tetap istiqomah, nanti kita apa yang kita panen pasti akan kita apa yang kita tanam pasti akan kita panen gitu loh, baik itu secara edukasi maupun secara ekonomi gitu, pasti akan ada, saya percaya pasti akan ada saatnya secara ekonomi orang-orang akan mencari produk-produk sustainable, karena produknya namanya sustainable itu akan ya sustain gitu loh, nggak tergilas oleh waktu, karena kan fast fashion seperti itu kan cepat berubah. Kalau saya mendengar cerita teman-teman yang fast fashion itu kan ini masih ada stok sekian gitu sudah ganti lagi seperti itu kan, aduh sedih banget ya melihat barang-barang yang sudah tidak bisa terjual karena ya itu tadi sudah old fashion kan seperti itu gitu. Tuh, jadi pasti akan ada masanya, percaya itu. Saya yakin itu. Gitu. Oke, seru banget pembicaraan atau ngobrol-ngobrol sore kita ini sama Mbak Ardiana dan Mbak Yomi. Yang kalau kemarin kan kita ngebahas gimana hype-nya usaha saat Ramadan. Kalau orang bilang Ramadan tuh saatnya ngumpulin cuan Sebanyak-banyaknya ya. Iya, sebanyak-banyaknya buat teman-teman kuliner dan teman-teman fashion. Tapi kali ini kita ngobrolnya sama Mbak Ardiana sama Mbak Yomi yang ada di dunia kalau bisa dibilang bagiannya craft ya, tapi usahanya sendiri di upcycle dan recycle, di mana penjualannya tidak terpaku pada penjualan Ramadan, tapi memang penjualan yang harus berjalan sepanjang tahun, di mana mereka harus bisa survive selama sepanjang tahun itu, bagaimana menguatkan hati melalui perjalanan yang bisa dibilang kalau bisnis upcycle dan recycle itu adalah bisnis idealisme. Tadi balik lagi kata Mbak Yogi yang kita tidak bisa mengharapkan keuntungan dari bisnis atau usaha
ini, tapi bisa, cuman memang butuh waktu yang lebih panjang dari teman-teman yang lain. Insya Allah nih kalau ini sih kalau bisa dibilang sih malah dampaknya adalah keberkahan ya, semoga untuk Amin. keduanya ya. Jadi karena Amin, gimana amin, caranya amin. memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi lebih lebih luas lagi karena udah balik lagi nih mencintai bumi, dimana kayak Mbak Ardiana sendiri itu dari jenis-jenis bekas dikumpulin yang hasil tadi yang merusak bumi, terus tapi jenisnya dikumpulin. Dari jenisnya dikumpulin, ternyata jenisnya yang nyuci juga orang lain yang akhirnya terbantu secara nilai ekonomi. Itu kan sangat bermanfaat sekali. Terus kemudian Mbak Yomi yang sekarang tadinya cuman memang dia cuman ya Mbak gimana caranya mengusahakan minum cilaka supaya tidak menjadi sampah di masyarakat, tapi sekarang harus melakukan edukasi yang lebih luas ke masyarakat yang ada di Jogja, dan itu adalah masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya berfokus kepada usahanya sendiri, tapi ini bagaimana berbicara di masyarakat Jogja dan sekitarnya. Ini tuh adalah sebuah perjalanan panjang yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk Mbak Yomi dan Mbak Ardiana, dan berharap juga akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Seru banget, semoga apa yang dilakukan menjadi amal jariah untuk keduanya, dan ya Amin, ini amin, bisa beri manfaat yang lebih baik tentunya. Oke, amin. terima kasih Mbak Ardiana. Terima Berbagi kasih. Terima kasih Mbak Amin, Mia. amin. Terima kasih Mbak Mia doanya. Ya, terima kasih Mbak Amin. Yomi juga sharingnya. Semoga lancar Terima kasih sharingnya. usahanya dan lancar juga puasanya. Amin. Kita mulai Amin. balik lagi ke dapur untuk siapin buka Ya, puasa sore ini ya. terima kasih Iya, teman-teman yang iya. udah stay Terima di sini. kasih Mbak semuanya Ibu, Bu teman-teman. Tina, Terima Bu Sudah Tina. kasih. bergabung. Nanti boleh ngobrol langsung sama mereka, boleh ketemu di workshopnya atau boleh mengunjungi Siap, IG-nya teman-teman ada ya Siap. hari ini. Terima Siap. kasih banyak, sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin, iya sampai mohon maaf ketemu lahir di dan lain batin juga. kesempatan. Ini ada yang satu di Mohon Blitar, maaf. satu di Semarang. Sorry, yang satu di Jogja. Semoga kita bisa ketemu suatu hari nanti di dunia nyata ya, karena Amin, kalau amin. Mbak Yofi udah pernah ketemu di Jogja, sama Mbak Ardiana aku belum ketemu di Blitar. Insya Allah nanti Oke. main di Jakarta ya. Nanti kalau Main ke ke LC Jakarta ya. telepon-telepon ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Ardiana. Makasih Mbak Makasih Mbak Mia. Yomi. Iya.